Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'd. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah atau 3 fondasi yang sudah seharusnya diketahui oleh seorang muslim, yaitu pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Kita sudah membahas tentang nama beliau, nasab beliau, kemudian bagaimana beliau SAW menerima wahyu, kemudian juga bagaimana Nabi SAW diutus menjadi nabi, kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, ya. Alhamdulillah sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab kita, yaitu dalam pembahasan Al-Hijratu ila Biladil Islam, yaitu hijrah ke negara Muslim, yaitu Syekh rahimahullah. Setelah Syekh rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang biografi Nabi Muhammad SAW, beliau ingin menjelaskan kita tentang hijrah. Apa itu hijrah? Apa itu hijrah? Yang mana Nabi SAW kita ketahui bahwasannya beliau setelah 13 tahun lamanya berdakwah di Makkah, yang mana 10 tahun beliau SAW fokus dengan tauhid. Kemudian 3 tahun setelahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat salat, syariat salat. Jadi Nabi SAW dalam 3 tahun sebelum 3 tahun terakhir sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk berdakwah tauhid dan mendakwahkan orang untuk salat. Jadi dakwah tauhid itu khusus 10 tahun pertama. 10 tahun pertama. Kemudian di tahun 11, 12 sampai 13, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan atau mendakwahkan tauhid dan salat. Yang mana kita sebutkan bahwasanya salat adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan salat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk Mi'raj. Apa itu Mi'raj? As-Su'ud, yaitu naik, naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat. Hikmahnya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya untuk naik berjumpa dengan Allah. Salah satu hikmahnya adalah ingin memberitahukan kepada hamba-Nya bahwasanya pentingnya apa? Salat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan lewat wahyu atau lewat ayat Al-Qur'an, tentunya apa? Bisa. Sebagaimana dengan syariat-syariat yang lain. Tetapi khusus salat, Nabi SAW dinaikkan ke langit, kemudian barulah diperintahkan untuk salat. Setelah 13 tahun lamanya beliau SAW berdakwah di kota Mekah, beliau diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Apa itu hijrah? Syekh rahimahullah beliau berkata, al-hijratu wal hijratu, hijrah itu adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladi Islam, yaitu perpindahan dari negara syirik kepada negara Islam. Wal hijratu fariidatun ala hadhihi al-ummati min baladi syirki ila baladi Islam. Dan hijrah hukumnya adalah wajib ala hadhihi ummah, atas umat ini berpindah dari min baladi syirki, dari negeri syirik ke ila baladi Islam,
ke negeri Islam, wa hiya baqiyatun ila an taqum as-saah. Dan syariat tersebut yaitu hijrah yang baqiyah akan tetap ada ila an taqum as-saah, sampai hari kiamat ditegakkan. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang, ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala mewafatkan, ya, orang-orang ya dalam keadaan mewafatkan sebagian orang dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Yaitu orang apa? Yaitu orang yang sebenarnya mereka diperintahkan untuk berhijrah tapi tidak mau berhijrah. Jadi ayat ini itu diturunkan kepada, ya, kaum muslimin yang sedang berada di kota Mekah, yang mereka diperintahkan untuk berhijrah akan tetapi tidak mau berhijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala celah mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri, qalu fima kuntum. Malaikat berkata kepada mereka, ya, kenapa kalian tidak berhijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ya, mereka berkata, kami lemah di muka bumi. Ya, kami tidak bisa karena kami lemah. Kemudian malaikat pun berkata, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas sehingga kalian bisa berhijrah, ya, ke kota lain, ke tempat lain? Faulaika ma'wahum jahannam. Maka tempat mereka adalah jahannam, neraka jahannam, wa sa'at masira. Ya, setidak-jeleknya tempat. Illa mustad'afina minar rijal, kecuali orang-orang yang memang betul-betul lemah, minar rijal, ya, dari kalangan laki-laki, yaitu karena tua atau sakit, wan nisa, dan juga kalangan perempuan, wal wildan, dan juga kalangan anak-anak yang tidak bisa berhijrah. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang mana mereka tidak memiliki kemampuan, ya, untuk berhijrah. Fa ulaika asallahu an ya'fu anhum. Mudah-mudahan, ya, mereka itu adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ini adalah dalil bahwasanya hijrah, ya, itu diwajibkan bagi setiap muslim, yang mana hukumnya adalah fardhu, hukumnya adalah wajib. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang memiliki keimanan. Inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, sangatlah luas. Fa iyya fa'budun, maka kepadaku lah, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian beribadah. Qala al-Baghawi rahimahullah, ya, Imam Baghawi berkata, sabab nuzul hadhihi al-ayah, sebab turunnya ayat ini adalah fil muslimin, ya, kepada kaum muslimin alladzina di Makkah, yang mereka berada di Makkah, lam yuhajiru, tidak berhijrah. Nadahumullahu bi ismil iman, maka Allah Subhanahu wa taala yang memanggil mereka dengan sebutan keimanan, ya. Adapun dalilu ala hijrah min sunnah, adapun dalil hijrah, ya, dari sunnah, itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda Nabi Muhammad SAW, la tanqati'ul hijratu, ya, sesungguhnya hijrah itu tidak akan terputus, hatta tanqati'at taubatu, sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah, dan tidak terputusnya taubat, hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Inilah, ya, tentang hijrah yang dituliskan oleh Syekh dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbicara tentang hijrah, ya, atau hijrah, ya, dalam bahasa Arab hijrah, hijrah terbagi menjadi dua, ditinjau dari sisi tempat. Maknanya adalah seseorang, ya, berpindah dari
negeri musyrik atau kafir, negeri kafir, ke negeri Islam. Ini adalah makna hijrah yang dikemukakan atau dibawakan oleh Syekh dalam kitab Al-Usul Tsalatah. Adapun makna hijrah yang kedua yaitu dari sisi maknawi, dari sisi makna, yaitu seseorang berpindah dari perbuatan jelek kepada perbuatan baik. Ini adalah definisi hijrah secara makna, secara maknawi. Adapun definisi hijrah secara tempat, maka para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dalil firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya mereka diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin mencela orang-orang yang tidak berhijrah ketika ada perintah berhijrah, yang mana mereka beralasan kunna mustad'afina fil ardh, kami adalah orang-orang yang lemah di bumi. Kemudian Allah menjawab, qalu alam ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Para malaikat menjawab, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas sehingga kalian dapat berhijrah? Jadi hukum hijrah adalah hukumnya wajib. Hijrah hukumnya wajib. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan negeri musyrik? Tentu di sini kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan negeri musyrik? Negeri musyrik atau negeri kafir adalah negeri yang syiar Islamnya tidak merata. Ya mungkin di dalam negeri musyrik itu ada sekelompok kaum muslimin yang mereka sholat, kemudian mereka melaksanakan kajian, tapi hanya di sebagian kecil saja. Hanya di sebagian kecil saja. Maka apabila syiar Islam itu tidak merata, maka negara tersebut tidak bisa dikatakan dengan negara muslim, melainkan negara apa? Kafir. Adapun negara Islam adalah negeri yang di dalamnya tersebar syiar Islam secara merata. Apa yang dimaksud dengan syiar Islam? Contohnya adalah azan, sholat, Idul Fitri misalnya, sholat Idul Adha, kemudian apalagi syiar Islam, azan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, sholat istisqa, yang mana ditegakkan ibadah-ibadah tertentu yang mana ibadah tersebut berguna untuk menampakkan syiar Islam juga. Maka apabila syiar Islam ini merata, tersebar di seluruh penjuru negeri tersebut, maka negeri tersebut disebut dengan apa? Negeri muslim. Sekarang pertanyaannya, contoh kalau negeri yang musyrik, yang tidak Islam, apa contohnya, Ikhwan? Singapura. Singapura bukan negara muslim. Karena untuk sholat saja susah. Untuk sholat saja susah. Bahkan untuk berwudu aja susah Untuk bersuci ketika ingin buang hajat, kemudian mencari air untuk bersuci susah. Rata-rata pakai tisu. Memang bisa pakai tisu, istismar, tapi biasanya orang Indonesia tidak terbiasa dengan hal tersebut.
Kemudian juga seperti Amerika, ya, Amerika ada muslimnya, akan tetapi tidak merata. Mayoritas adalah kaum Nasrani misalnya, kaum Yahudi, atau Australia, ya, atau umumnya negeri-negeri Eropa misalnya, ya, maka itu disebut ya, negeri kafir atau negeri musyrik. Adapun negeri Islam, yaitu yang menyebarkan, yang tersebar di dalamnya syiar Islam secara merata, ya contohnya apa? Indonesia. Indonesia adalah termasuk negeri Islam. Alhamdulillah, ya kita bisa sholat di mana-mana, ya, masjid tersebar di mana-mana. Antum lagi safar, antum nggak khawatir, ya. Setiap berapa ratus meter atau berapa kilo ketemu masjid, ketemu lagi masjid, bahkan di pedalaman, ya, ketemu lagi masjid, ya. Bahkan antum tidak susah untuk bersuci. Maka Indonesia, ya, karena Islamnya tersebar merata di seluruh penjuru negeri, maka disebut dengan negeri Muslim. Itu juga Malaysia, ya, itu juga Brunei, tentunya Arab Saudi misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Ini adalah negeri Muslim. Jadi ketika seseorang dia hidup di negeri kafir, maka sejatinya perintah hijrah, ya, itu ada pada dirinya. Dia diwajibkan untuk berhijrah. Apa hikmahnya? Agar supaya dia lebih mudah untuk beribadah. Yang ada di negeri kafir, aurat terbuka dengan bebas, ya, kemudian kesyirikan tersebar di mana-mana. Misalnya antum tinggal di India, ya, orang menyembah sapi, ya, kesyirikan tersebar di mana-mana. Maka ketika dia hidup di negeri kafir, maka sudah wajib baginya untuk hijrah kemana? Ke negeri Muslim. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan tadi, yaitu Allah mencela orang-orang yang tidak mau berhijrah. Ya, di situ contohnya adalah orang-orang Mekah yang tidak mau berhijrah ketika diperintahkan berhijrah ke kota Madinah. Kemudian dari yang lain yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya, yaitu dalam surat Al-Ankabut kalau salah, ya ibadi inna ardi wasi'ah, ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya bumiku ini luas. Fa iyya fa'budun, maka kepadakulah kalian menyembah. Allah memerintahkan untuk berhijrah. Jadi kalau kita mampu untuk berhijrah, maka berhijrah itu sudah wajib bagi kita. Kecuali kalau kita memang tidak mampu. Ya, misal tidak ada finansial, ya, tidak ada akomodasi dan lain sebagainya, ya, sehingga tidak mampu untuk berhijrah. Maka kalau bisa bertahan, tapi lebih utamanya ketika dia ada celah untuk berhijrah, maka hukumnya apa? Wajib untuk berhijrah. Baik. Kemudian kalau kita balikkan, apa hukumnya seseorang pergi ke negeri kafir? Hukumnya adalah, hukum asalnya adalah al-man'u. Hukum seseorang pergi ke negeri kafir. Apa hukumnya? Al-man'u. Apa makna al-man'u? Forbidden. Bahasa Inggris. Ya, dilarang. Nggak boleh. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya kita tidak boleh berpergian, ya, ke negeri-negeri kafir. Kenapa demikian? Karena banyak sekali mudaratnya. Pertama dari sisi aurat, dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi mereka menyembah kepada selain Allah, dari ibadahnya, ya. Maka hukum asalnya adalah tidak boleh. Hukumnya awalnya adalah tidak boleh. Bisa menjadi boleh apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tulis
menjadi boleh apabila terpenuhi syarat berikut. Yang pertama, ia bisa melaksanakan syariat. Apa contohnya? Perempuan misalnya tidak ada larangan untuk berpergian ke negeri tersebut, ya, untuk memakai jilbab. Maka ketika dia berpergian kepada negeri atau ke negeri kafir, ya, kemudian dia bisa menjamin bahwasannya dia bisa melaksanakan syariat Islam, sholatnya bisa, kemudian dia bisa memakai pakaian yang syar'i, ya, perempuan memakai hijab dan sebagainya tidak dipermasalahkan dalam negara tersebut, maka hukumnya boleh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah, ya, berilmu dan sanggup menahan diri dari fitnah syubhat. Jadi dia harus berilmu terlebih dahulu, ya, tentang tauhid, tentang agama Islam. Jadi tidak boleh ujuk-ujuk ke sana, ya, kemudian dia tidak paham tentang agama Islam. Nanti didebat sama orang Kristen, oh iya saja, ya. Kemudian datang misionaris, ya, kemudian dia didakwahkan untuk masuk ke dalam agama selain Islam karena dia tidak mempunyai fondasi yang kuat. Maka ujung-ujungnya Pak, iya saja, oh iya benar dan sebagainya. Maka ini bahaya. Ya, tidak sedikit orang yang berpergian, yang berpindah tempat dari negeri Muslim, kemudian dia pindah katakan ke Amerika, kemudian dia berpindah ke Australia. Ini wakil ikhwan. Ya, ada salah satu orang, ya, kebetulan temannya mertuanya. Ya. Jadi dulu kerja di suatu perusahaan yang bekerja di dengan Australia. Kemudian karena mertuanya ini ketika itu belum hijrah perempuan, ya, dia mempunyai kawan perempuan juga Islam, awalnya Islam. Ya. Sering bolak-balik Australia, ya, karena urusan kerjaan dan lain sebagainya. Kemudian di waktu tertentu, ya, tiba-tiba awalnya dia memakai kerudung, tapi lama-lama dilepas dan kabar yang terakhir, ya, dia menikah dengan orang Australia, kemudian dia masuk ke agama apa? Kristen. Nah, ini adalah dampaknya apa? Bahaya sekali. Banyak orang yang mengabaikan hal tersebut. Dia merasa bahwasannya dia agama Islam tapi tidak memiliki fondasi yang kuat sehingga dia misalnya belajar ke negeri non Muslim, ya, tanpa dia sadari otaknya dicuci, ya. Kemudian hilang dari dirinya sifat wala al-bara, ya, yaitu wala al-bara, ya, di mana dia harus meletakkan loyalitas dan di mana dia harus tidak boleh meletakkan apa loyalitas, wala al-bara. Ya, kita tidak boleh memberikan loyalitas kita kepada non Muslim, yang menjadikan dia sebagai saudara, tidak boleh. Berbuat baik, bermuamalah dengan baik boleh, akan tetapi menjadikan dia seperti saudara, ya, seperti mencium kepalanya, kemudian dan tidur bersama mereka, berbahagia dengan mereka, tidak boleh. Kita harus melepas diri. Mengapa? Karena mereka menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepatutnya seorang muslim memiliki kecemburuan ketika seseorang menyembah kepada selain Allah, ya, harusnya kita merasa marah. Kenapa? Karena harusnya mereka menyembah Tuhan yang kita sembah. Karena Tuhan kita menciptakan mereka, harus memiliki kecemburuan hal tersebut. Maka seorang muslim harus memiliki sifat wala dan bara. Ya. Banyak sekali orang yang pergi ke negara non-muslim, negara musyrik, mereka tidak memiliki hal tersebut sehingga apa? Mereka menggadaikan akidahnya. Mereka jatuh ke dalam syubhat. Kemudian yang ketiga, memiliki keimanan
yang pokok. Jadi sebelum pergi ke negeri kafir, dia harus memiliki keimanan yang pokok. Bahwasanya di sana pasti akan timbul berbagai macam fitnah, akan timbul berbagai macam godaan. Maka dari situ harus memiliki keimanan yang kuat. Banyak sekali ya contoh, misalnya perempuan-perempuan di sana tidak memakai pakaian yang seharusnya, mereka menyingkapkan aurat mereka, dan itu tentunya kalau kita tidak memiliki keimanan yang kokoh, kita akan jatuh pada perzinahan. Inna nafsal ammaratu bisu, sesungguhnya diri ini, ya, jiwa manusia itu memerintahkan kepada kejelekan. Kalau kita tidak memiliki keimanan yang kuat, maka sangat rentan sekali bagi kita untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan. Apalagi lingkungan yang mendukung ikhwah, khamar, kemudian perempuan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita tidak memiliki keimanan yang kuat, kemudian kita hijrah atau kita berpindah ke negeri kafir, maka ini sangat bahaya. Kemudian yang keempat, memiliki keperluan tertentu. Misalnya berbisnis, berdagang, ya, maka boleh bagi dia untuk berpergian ke negeri kafir, tapi dengan syarat, ya, dia bisa melakukan syariat, sholat, menegakkan syariat. Yang kedua, dia berilmu dan sanggup menahan diri dari fitnah syubhat. Kemudian yang ketiga, memiliki keimanan yang kokoh. Ya, dia sudah memiliki dalam hatinya jiwa, ya, keimanan, ya, untuk membentengi dirinya dari syubhat-syubhat dan syahwat. Kemudian yang keempat, dia memiliki keperluan tertentu. Ya, semisal sekolah misalnya, dia menimba ilmu di negeri kafir, ya, ilmu-ilmu misalnya ilmu dunia, kedokteran dan lain sebagainya, komputer, yang mana mungkin, ya, di negeri tersebut, ya, teknologi lebih canggih dan lain sebagainya, dia menimba, dia pergi ke negeri tersebut untuk menimba ilmu, maka itu dibolehkan dengan syarat, ya, 3 syarat yang awal ini sudah terpenuhi. Bagaimana hukumnya kalau orang pergi ke luar negeri, ke negeri kafir, tidak memiliki keperluan, maka hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Karena dia tidak memiliki keperluan tertentu. Untuk apa? Untuk apa antum pergi ke sana? Kalau antum ingin mencari barang, berbisnis, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau antum datang ke sana cuma untuk hiburan, ya, keren-kerenan, jalan-jalan misalnya, untuk apa itu? Fitnahnya lebih besar. Fitnahnya lebih besar. Kalau memang ada keperluan, hajat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, dengan syarat, ya, dia bisa melakukan 3 hal di atas. Ini adalah hijrah secara umum. Adapun hijrah secara makna, yaitu seseorang berpindah dari perbuatan-perbuatan jelek, ya, kepada perbuatan baik. Itu dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu al-muhajiru, ya, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya, seorang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya, ya, seseorang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian hijrah secara maknawi. Ya, misalnya sekarang, ya, banyak orang berhijrah. Saya hijrah, anak-anak muda hijrah, subhanallah, ya, hijrah dari pacaran ke nikah, habis nikah cerai. Ya. Hijrah, ya, dari hijrah makna itu harus kita pahami betul-betul. Ya, berhijrah harus dengan sepenuh apa? Sepenuh hati, bukan keren-kerenan. Kalau sekarang itu keren-kerenan. Contohnya misalnya orang yang pacaran, nah oke, pacaran, habis itu tiba-tiba dia menikah.
Tapi yang salahnya adalah ketika dia menikah, ya dia nggak maksud berhijrah, boleh, ya, dan bagus. Tapi dia tidak paham apa itu hukum-hukum pernikahan, apa itu kewajiban suami dan istri. Sehingga apa? Ketika mereka sudah menikah dengan niat awal hijrah, karena ilmunya kurang dan tidak mau menggali ilmu, dan juga karena ikut-ikutan saja dia tidak mengerti apa hakikat hijrah tersebut, sehingga apa? Yang seharusnya pernikahan itu dijaga malah timbul apa? Perceraian. Timbul perceraian ini adalah kekeliruan. Jadi hijrah dalam konteks maknawi itu harus niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ditunjukkan ke jalan yang benar, bukan karena keren-kerenan, bukan karena ikut-ikutan. Kalau orang yang ikut-ikutan berhijrah, yakin itu tidak akan lama. Ya, karena butuh yang namanya apa? As-sidqu ma'allah, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis ini paham ikhwan ya, tentang hijrah itu apa? Ya, dan Nabi Muhammad SAW, ya, beliau ya, setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau berdakwah berhijrah ke kota Madinah. Berhijrah ke kota Madinah bersama Abu Bakar, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, yang menemani beliau. Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi SAW pernah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah ya penaklukan kota Makkah. Kalau kita lihat secara zahir hadisnya, itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah secara mutlak untuk memerintahkan berhijrah ya dari negeri kafir ke negeri muslim. Sedangkan Nabi Muhammad SAW setelah menaklukkan Makkah, beliau mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Bagaimana kita bisa menggabungkan dua hadis ini? Ada yang bisa menjawab? Ini kalau antum ditanya nih, ya, hijrah wajib. Tapi ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Bagaimana kita menjawab? Ahsan. Barakallahu fiik. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah bukan hijrah secara umum. Ya, jadi dimaksudkan hadis ini adalah khusus, yaitu khusus kota Mekah. Dikarenakan Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan la hijrata ba'da al-fathi. Tidak ada hijrah dari kota Mekah, karena kota Mekah dulu adalah tempat atau base campnya kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin. Ya, tapi setelah penaklukan, kota Mekah menjadi tempatnya kaum muslimin. Oleh sebab itu Nabi Muhammad mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan. Adapun perintah hijrah secara umum, yaitu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ya. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW yang mana beliau bersabda la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Yaitu hijrah tidak akan terputus sampai ya terputusnya taubat, yaitu taubat. Wala tanqati'ut taubah, dan taubat itu tidak terputus hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari dari barat. Jadi intinya adalah hijrah tetap diwajibkan. Jadi kalau kita memiliki keluarga yang tinggal di luar negeri, maka nasihatkan kalau bisa berhijrah. Ya, sudah selesai urusannya berhijrah. Ya, jangan hidup di sana. Apa yang hidup di sana? Kita hidup di Indonesia senang, alhamdulillah, melaksanakan syariat, ya, kita tidak dihalangi, kita mudah untuk melaksanakan syariat. Apa yang harus tinggal di sana susah untuk beribadah, ya? Apa ini? Apalagi fitnahnya besar, ya. Mungkin orang tuanya bisa, tapi anak-anaknya bergaul dengan orang-orang kaum musyrikin, ya, pasti akan terpengaruh. Pasti apa? Akan terpengaruh. Ya, kecuali kalau di negara tersebut Islamnya sudah merata, ya, kemudian banyak ma'had, banyak pondok, ya, kemudian banyak kajian, kemudian tidak dilarang orang untuk mengikuti kajian, sholat mudah dan lain sebagainya, silakan. Ya, misalnya awalnya itu adalah negeri kafir, kemudian tiba-tiba menjadi negeri muslim, seperti halnya Turki. Turki dulu adalah negeri muslim, ya, Istanbul, muslim. Kemudian semenjak runtuhnya Kesultanan
Ottoman, kemudian dikuasai oleh Kemal Atatürk, ya. Kemudian menjadi negara sekuler. Wanita tidak boleh berhijab, azan diganti dengan bahasa Turki, ya. Kemudian masjid itu, ya, Hagia Sophia sekarang itu sempat ditutup, jadikan museum. Sempat menjadi negara sekuler. Maka yang awal dia adalah negara Muslim. Ketika semua aturan itu diubah, apakah kita masih bisa menjadi negara Muslim? Jawabannya apa? Tidak. Tapi alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang merubah kembali negara Turki menjadi negara Muslim. Ya, sekarang alhamdulillah, ya, masjid-masjid tersebar, ya, kemudian syiar Islam mulai pelan-pelan mulai tegak. Yang awalnya Hagia Sophia itu awalnya gereja. Sekitar 1400-an Masehi kalau tidak salah, ya, Sultan Muhammad Fatih, ya, itu menaklukkan Konstantinopel, sekarang Istanbul. Kemudian gereja tersebut itu dialihfungsikan menjadi masjid. Ya, di zaman Kemal Atatürk dialihfungsikan menjadi museum. Di tahun 2020 dialihfungsikan lagi menjadi masjid. Jadi bisa sholat di sana. Insya Allah, ya, walaupun Turki sempat menjadi negara yang non Muslim, negara musyrik, ya. Karena apa? Karena Islamnya awalnya menyebar rata, kemudian dipersempit geraknya, maka kita kategorikan itu bukan negara apa? Muslim. Tapi alhamdulillah, ya, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali, ya, negara tersebut menjadi negara Muslim. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah, ya, beliau melanjutkan, "Falamma istaqarra bil Madinah." Maka ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, ya, umira bi baqiyati syara'i al-Islam, syara'i al-Islam. Nabi diperintahkan, ya, untuk melaksanakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Ya, mithlu, ya, seperti az-zakah, ya, seperti zakat, was-shaum wal hajj wal adan, ya, seperti puasa, haji, adzan wal jihad dan jihad. Ya, walaupun zakat di sini, ya, para ulama khilaf, ya. Ada yang mengatakan zakat diwajibkan di kota Mekah, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah." Ya, di situ ada wa yuqimus shalah, mereka mendirikan salat, wa yutuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Ya, ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi adapun hukum-hukum zakat seperti nisab, ya, kemudian juga kadar, ya, berapa harus keluar dan lain sebagainya, itu semuanya ditentukan di Madinah. Semuanya ditentukan di Madinah. Jadi zakat, ya, khilaf antara para ulama, akan tetapi penentuan nisabnya, kemudian penentuan berapa kadar harus dikeluarkan, itu semuanya ditentukan di Madinah. Kemudian Syekh melanjutkan, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga perintah, ya, yang diperintahkan di Madinah, yaitu amr bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada kebaikan, wa nahyi 'anil munkar, yang melarang kepada kemungkaran, wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam, dan syariat-syariat Islam yang lainnya. Akhadha 'ala hadza 10 sinin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan syariat Islam tersebut 10 sinin, yaitu 10 tahun. Wa ba'daha, dan setelah itu, setelah 10 tahun, yaitu ketika beliau berumur 63 tahun, tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di tahun 11 Hijriah. Ya, di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu adalah tanggal wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama ijma'. Ya, ijma', sepakat. Kenapa? Nabi Muhammad SAW kematiannya diketahui. Adapun kelahiran Nabi Muhammad SAW itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, ya, khilaf. Walaupun jumhur mengatakan apa? 12. Tapi khilaf antara para ulama. Maka kalau kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, ya, kita merayakan kematian beliau atau kelahiran beliau? Kematian atau kelahiran? Tanggal. Kalau kematian ijma'. Kalau kelahiran khilaf. Oleh sebab itu, ya, tentang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak ada di syariat Islam, ya, tidak ada di syariat Islam. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan,
ya hanya mengatakan bahwasanya aku dilahirkan pada hari Senin, ya. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk puasa, maka disunahkan untuk berpuasa pada hari Senin. Karena apa? Hari Senin adalah hari di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Itu hanya dicontohkan, itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun yang lain, ya harus bertepatan dengan tanggal 12 dan lain sebagainya, maka itu tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena pada sejatinya, ya, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW waktunya itu masih dipersisihkan oleh para ulama. Kemudian Syekh rahimahullah yang melanjutkan, wa ba'daha tuwfiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelahnya Nabi Muhammad SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dinuhu baqin, dan agamanya pun masih tetap. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, agamanya masih tetap berjalan. Wa hadza dinuhu la khaira illa dallal ummata alaihi. Ya, yang mana ini adalah agama Nabi Muhammad SAW. La khaira illa dallal ummata alaihi. Tidak ada kebaikan kecuali Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepadanya. Wala syarra illa haddara minhu. Ya, tidak ada kejelekan kecuali Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan darinya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid. Dan sebaik-baik kebaikan yang ditunjukkan, yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa? At-tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan semua apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Wa syarrul ladzi haddara min, dan kejelekan yang paling jelek yang Nabi SAW selalu mewanti-wanti adalah apa? Asy-syirk. Syirik. Wa jami'u ma yakrahu Allah wa yahbahu, dan semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'athahu Allah ila nasi kafah, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW kepada seluruh manusia. Wa farada ta'atahu ala jami'i tsaqalain, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dua jenis makhluk tsaqalain, yaitu manusia dan jin, untuk taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya manusia saja, jin juga diperintahkan untuk demikian. Ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum. Ya, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah ilaikum, kepada kalian jami'an, kepada kalian semua. Ya. Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia, dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi, ya, sebagai penyempurna syariat. Jadi tidak ada lagi, ya, nabi setelah Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat, maka tidak ada nabi lagi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. Bahkan Nabi Isa alaihissalam, ya, ketika nanti turun di hari kiamat, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, melaksanakan syariat sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan sesuai dengan syariat yang diturunkan sebelumnya, tidak. Tapi sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian juga Nabi Muhammad SAW itu diutus, ya, untuk mendakwakan bangsa jin juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ketika kami palingkan, ya, kepada engkau suatu kelompok nafar minal jinni, dari sekelompok jin, yastami'una al-Qur'an, dan mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika para jin tersebut menghadiri, ya, mendengar Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, mereka berkata, ansitu, diam, ya, berkata kepada temannya untuk diam. Falamma wallau ila qaulihim mundirin. Ya, ketika Nabi SAW selesai dalam membaca Al-Quran, maka mereka pun berpaling, ya, mendakwahkan Al-Quran tersebut kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran juga dalam surah Al-Ahqaf, qalu ya qaumana, jin tersebut berkata, ya, qalu ya qaumana, ya, ajibu da'i Allah, ya, jawablah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendakwahkan teman-temannya. Ini adalah bukti bahwasannya jin juga diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW.
Ya. Juga firman Allah yang lain bahwasanya jin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma'ruf, ya. Hadisnya Al-Qur'an, ya, ayatnya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ya. Jadi jin itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi ngapain kita itu minta-minta kepada jin? Salah. Kita ini sama jin itu, ya sama, kita sama-sama diperintahkan untuk beribadah. Tapi karena kejahilan sebagian kaum muslimin, ya, mereka meminta tolong kepada jin, mereka meminta izin, ya, mohon maaf penghuni ini dan itu, ya. Padahal ya, semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala musakharat, ya, telah ditundukkan untuk manusia. Ada rumah kosong minta izin, ya, saya minta izin untuk lewat, ya, ini adalah akidah sesat, ya, salah. Ya. Mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kita juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Dan semua di muka bumi, ya, makhluk Allah di muka bumi itu ditundukkan untuk kepada manusia. Lantas kenapa engkau meminta izin kepada jin? Apa urusannya? Oleh sebab itu penting yang namanya apa? Tauhid. Kemudian Syekh melanjutkan wa akmalallahu bihiddin, dan Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW Allah menyempurnakan agama ini. Wa dalil qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakum al-islam dinan, dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Wa dalilu 'ala mauti, adapun dalil atas kematian Nabi Muhammad SAW, ya. Di sini Syekh mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Beliau juga mati, ya, tidak kekal, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mayit, engkau akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Ya, Allah menyandingkan di sini, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan mati dan kaum musyrikin juga akan mati. Ya. Sama-sama mati, akan tetapi ya tentunya berbeda keadaan. Nabi Muhammad SAW ketika mati akan mendapatkan nikmat yang luar biasa pastinya. Ya. Sebagaimana lebih daripada syuhada, ya. Akan mendapatkan kenikmatan. Adapun kaum musyrikin ketika mereka mati, mereka mendapatkan apa? Azab. Kemudian tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat inda rabbikum, di sisi Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala, takhtasimun, akan saling bertikai. Kenapa saling bertikai? Karena ya, pada hari kiamat kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Di situ manusia bertikai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar. Ketika mereka dibangkitkan, mereka bertikai ketika Allah Subhanahu wa taala mulai menghisab mereka. Ya, jadi inti pembahasan kita di sini adalah bahwasannya ya Syekh menjelaskan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk biasa yang pasti mati. Ya, semua akan mati. Innaka mayyit, engkau akan mati wahai Muhammad, wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati, yaitu kaum musyrikin mati. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Nah, ketika seseorang mati, ya, maka dia masuk ke mana? Alam barzakh. Ya. Ketika seseorang masuk ke alam barzakh, maka kehidupan mereka dengan kehidupan manusia yang belum mati itu berbeda. Ya, mereka di alam yang berbeda. Oleh sebab itu ada hukum syariat. Ya, orang yang mati, misalnya contoh dia menjadi janda, yang suaminya mati menjadi istri menjadi janda, kemudian ada harta warisan. Kenapa demikian? Karena orang yang mati sudah. Ya, walaupun dalam Al-Quran disebutkan, ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kau berkata bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati, orang-orang yang berjihad di jalan Allah mati di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'un inda rabbikum. Sesungguhnya mereka itu hidup. Maksudnya hidup di sini adalah hidup di alam barzakh, kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang kita yang masih hidup. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW hidup. Ya, sehingga apa? Dalam maulid Nabi hadir, kemudian bisa berjalan di muka bumi dan lain sebagainya. Hadir beliau jalan di sana. Tidak demikian. Berbeda kehidupan alam barzakh dengan kehidupan dunia. Maka tidak bisa kita meminta kepada seseorang yang sudah mati menyampaikan doa kita, tidak bisa. Karena sudah beda alam, beda kehidupan. Maka dalam
yang syariat tadi kita jelaskan, ketika orang sudah mati itu sudah beda hukumnya. Ketika sudah mati, ya, maka misalnya suaminya mati, ya, istri menjadi janda, ya, istri yang mati, ya, suaminya menjadi duda, ya, kemudian ada harta warisan yang diwariskan dan lain sebagainya. Ya, karena sudah mati, dia akan berpindah ke alam yang lain, alam barzakh. Dia hidup, tapi kehidupan yang lain. Tidak bisa kita minta kepadanya supaya menyampaikan doa. Ya. Tidak bisa. Maka para sahabat, ya, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, itu sempat heboh. Hebohnya bagaimana? Ya. Hebohnya Nabi kok bisa meninggal? Bahkan Umar bin Khattab tidak percaya Nabi Muhammad SAW meninggal. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW meninggal. Nabi Muhammad hanya pergi sebentar, ya. Sebagaimana Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya sebentar kemudian akan kembali lagi. Umar bin Khattab tidak terima Nabi Muhammad SAW meninggal. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang lain tidak ada yang berani menegur Umar bin Khattab. Wadah sahabat tidak ada yang berani, takut. Tapi ketika itu, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, posisinya agak jauh dari Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar setelah itu mencium kening Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau keluar, kemudian beliau berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan," barang siapa yang menyembah Muhammad, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budu Allah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak mati. Kemudian beliau membacakan ayat, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Satu lagi, wa ma Muhammadun illa rasulun, dalam surah Al-Imran. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu seorang rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya, sebagaimana seperti halnya rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Afa in mata au qutila, maka apakah ketika Nabi Muhammad SAW itu mati kemudian atau dia terbunuh, ya, afa in mata au qutila qalabatun ala aqabikum, maka Allah mengajak bicara, apakah ketika Nabi Muhammad SAW itu mati atau dia terbunuh, apakah kalian akan berpaling dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Setelah Allah mengatakan Nabi Muhammad adalah seorang rasul, seperti halnya rasul sebelumnya. Ya, ketika Nabi Muhammad meninggal, apakah kalian akan berpaling dari jalan yang benar? Jawabannya adalah apa? Tidak. Allah mengajak bicara kepada sahabat Nabi Muhammad SAW dan ingin menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia biasa, hanya rasul. Yang mana beliau akan mati. Ketika beliau mati, para sahabat radhiyallahu anhum tidak ada yang pernah meminta hajat kepada beliau, kuburan beliau, meminta hajat, meminta petunjuk dan lain sebagainya, tidak ada. Padahal pada zaman itu, ya, para sahabat tertimpa masalah yang besar, bahkan sampai perang saudara, perang Siffin, ya, bunuh-bunuhan. Kalau memang seandainya Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau, kemudian beliau masih hidup dalam kehidupan dunia, maka tentunya mereka meminta. Tapi apakah mereka mempraktikkan hal tersebut? Jawabannya apa, Ibu? Tidak. Karena demikian, karena para sahabat tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW meninggal dan beliau hidup di alam yang lain, berbeda. Naam, hidup sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan kau berkata bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Rabbnya, mereka diberikan rezeki. Akan tetapi kehidupan mereka berbeda dengan kehidupan kita yang masih hidup. Maka para sahabat tidak pernah meminta kepada Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau datang ke kuburan Nabi meminta, menyampaikan hajat, tidak pernah. Tidak pernah. Karena para sahabat paham bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah beda alam. Sudah beda alam.
Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan ya kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan kitab ya, kitab usul ats-tsalatsah insyaallah. Tinggal beberapa beberapa lembar lagi, yaitu tentang al-ba'ts, yaitu tentang kebangkitan, kemudian tentang iman berusul, kemudian macam-macam tauhid dan lain sebagainya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari Pak sekalian.